Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama ibu ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang masa penjajahan VOC. Nah, di sini kita lihat dulu VOC itu apa sih? Nah, VOC ini adalah kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, jadi maksudnya adalah Perserikatan Dagang Hindia Belanda. Nah, di VOC ini adalah kongsi dagang yang dimiliki oleh Belanda gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Dibuat kongsi dagang seperti ini karena kita lihat pada masa awal ditemukannya jalur ke timur gitu ya, melalui penjelajahan samudra itu. Nah, akhirnya kan makin banyak nih bangsa Belanda atau bangsa-bangsa Eropa yang lain gitu ya, itu datang ke Nusantara, sehingga akhirnya di sini banyak yang melakukan perdagangan sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak terpusat seperti itu. Nah, untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda gitu ya, maka didirikanlah VOC ini gitu, supaya tidak terjadi persaingan antar pedagang bangsa Eropa, bangsa Belanda, maaf gitu. Jadi supaya mereka di sini lebih bisa saling bekerja sama gitu ya, sehingga keuntungan pun bisa lebih besar, karena pada saat itu bangsa lain pun sudah masuk gitu ya, sudah banyak yang akhirnya mereka masuk ke Nusantara dan negara-negara lain atau daerah-daerah lain yang penghasil rempah-rempah juga gitu. Tokoh-tokoh VOC di sini waktu awal-awal yang mendirikannya itu, ini ada beberapa. Nah, yang paling terkenal di sini adalah Peter Both dan Jan Pieter Zoon atau JP Koen. VOC ini jadi sebenarnya tidak hanya kongsi dagang atau perserikatan para pedagang gitu ya, tapi di sini mereka juga merupakan kayak negara dalam negara gitu. Dia dibawahi oleh kerajaan Belanda, tapi mereka punya hak-hak istimewa. Nah, jadi hak istimewa ini disebut dengan hak oktroy. Nah, hak oktroy ini adalah hak-hak yang diberikan kepada VOC untuk mengelola daerah kolonialnya di Nusantara gitu, supaya mereka mewakili kerajaan Belanda yang jauh kan ya. Kalau misalnya kebayang kalau misalnya harus apa-apa nunggu dari kerajaan Belanda perintahnya, itu kan akan sangat lama. Jadi sehingga VOC ini memiliki jabatan gubernur jenderal, yaitu gubernur jenderal ini adalah yang pemimpin dari wilayah kekuasaan atau yang kemudian dikenal dengan Hindia Belanda ini gitu. Nah, yang pertama gubernur jenderalnya adalah Peter Both ya. Dia bisa akhirnya membuat markas VOC itu di Batavia, di Ambon, dan di Banten ya. Jadi itu adalah pusat-pusat perdagangan rempah-rempah semua, akhirnya di sini bisa dikuasai sama VOC. Nah, lalu ada Jan Pieter Zoon. Nah, dia di sini cukup lama, dia ada 2 periode menjabat sebagai gubernur jenderal dari VOC ini gitu. Dan dia memindahkan markas dari Ambon ke Batavia karena menurutnya Batavia itu lebih lebih strategis gitu ya, lebih strategis. Dia buat di atas puing-puing dari Jayakarta, yang kemudian muncullah Batavia ini gitu ya, atau nanti adalah cikal bakal dari Jakarta. Nah, terus kemudian Jan Pieter Zoon ini dia juga membuat beberapa kebijakan seperti pelayaran hongi, ekstirpasi ya, dan monopoli gitu. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke hak oktroy. Nah, hak oktroy ini apa sih? Nah, hak oktroy ini tadi sudah disebutkan, ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada VOC supaya bisa menjalankan pemerintahan di Nusantara. Ada 8. Yang pertama adalah hak memerintah negara jajahan. Yang kedua, hak membuat dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang ketiga,
hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Keempat, hak membentuk pasukan. Kelima, hak melakukan monopoli perdagangan. Hak keenam, menyatakan perang atau damai. Ketujuh, hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Dan yang terakhir, hak membuat pengadilan sendiri. Jadi kita bisa lihat ya dengan hak-hak yang tadi, hak oktroi ini, betapa VOC ini seperti tadi Ibu katakan sebagai negara dalam negara gitu. Jadi dia punya kewenangan yang sama dengan kerajaan Belanda saat dia menduduki Nusantara gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa kebijakan VOC yang dilakukan sebagai upaya melanggengkan hegemoni mereka di Nusantara, ya, supaya Nusantara ini betul-betul menjadi daerahnya gitu, daerah kekuasaan mereka. Nah, yang pertama, mereka melakukan monopoli. Apa itu monopoli? Nah, jadi di sini mereka melakukan pembatasan gitu. Jadi mereka membuat beberapa aturan di mana bangsa-bangsa atau daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu hanya bisa melakukan perdagangan rempah-rempah itu hanya dengan VOC saja gitu. Nah, jadi di sini VOC bahkan menentukan jenis tanaman apa yang boleh ditanam, terus kemudian luas wilayahnya yang boleh ditanami itu segimana, dan juga harga jual dari tanaman tersebut berapa gitu. Jadi sampai seperti itu mereka menentukan perdagangan ini gitu ya, tanaman apa, luas perkebunannya atau luas tanahnya yang boleh ditanami, itu semua terserah kepada VOC. Jadi orang-orang yang tidak misalnya melakukan dagang dengan wilayah dengan bangsa lain, bangsa Eropa yang lain, maka akan dihukum. Nah, kemudian di sini ada ekstirpasi. Nah, ekstirpasi ini adalah pemusnahan tanaman yang bertujuan untuk mengendalikan harga tanaman itu di pasaran gitu. Jadi misalnya di sini ada satu tanaman, taruhlah lada gitu. Jadi lada ini tidak boleh tidak boleh ditanam dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, karena kalau banyak ini kan harganya juga bisa turun gitu. Jadi di sini dibatasi sekali, kalau misalnya ada ketahuan menanam banyak gitu, itu akan dimusnahkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada pelayaran hongi. Nah, pelayaran hongi ini adalah pelayaran jadi kayak patroli gitu ya, patroli kelautan yang dilakukan di sekitar laut di Maluku. Ini untuk apa? Untuk mencegah adanya perdagangan gelap ya antara bangsa-bangsa atau orang-orang yang sudah dikuasai VOC dengan pedagang dari bangsa lain, contoh dengan Inggris gitu ya, atau dengan bangsa Eropa yang lain gitu. Jadi di sini akan langsung ditenggelamkan gitu. Dan yang terakhir ini adalah politik yang sering dilakukan oleh VOC, yaitu strategi divide et impera atau politik adu domba. Jadi ini adalah politik yang dilakukan untuk memecah belah satu kerajaan itu dari dalam. Jadi di sini VOC seringkali mencari tahu ada konflik apa, karena mereka sudah tahu ya kalau misalnya di dalam satu kerajaan itu sering sekali terjadi konflik antara satu dengan yang lain. Nah, di sini VOC membuat konflik ini menjadi celah bagi mereka supaya akhirnya nanti mempengaruhi satu pihak supaya bisa memihak kepada VOC, dan saat sudah dikuasai mereka akan mengiming-imingi memberikan bantuan untuk menjatuhkan lawannya, sehingga nanti mereka meminta imbalan supaya VOC ini bisa mendapatkan hak gitu ya untuk berdagang, monopoli dan lain sebagainya, pokoknya yang menguntungkan kedudukan mereka di Nusantara. Selanjutnya kita akan bahas tentang
fakta-fakta dari VOC ini ya. Nah, yang pertama kita akan lihat bahwa VOC ini adalah sebuah kongsi dagang terbesar sepanjang masa, bahkan sampai kalau dihitung sampai sekarang, kongsi dagang yang ada sampai sekarang gitu, VOC tetap paling besar gitu, tetap paling kaya gitu. Jadi bisa kalian lihat mereka menguasai Nusantara dan mereka menjadi kongsi dagang terkaya di seluruh dunia dan sepanjang masa sampai hari ini masih berlaku gitu. Itu semua mereka dapatkan karena menguasai Nusantara. Jadi kita sebenarnya bisa lihat kok bisa ya mereka menguasai dan menjadi kaya, sedangkan kita yang punya itu justru nggak kaya-kaya. Nah, itu kita harus merenungkan kenapa bisa seperti itu. Fakta selanjutnya yang cukup mencengangkan juga dari VOC ini VOC akhirnya nanti bubar. Salah satunya itu dikarenakan korupsi yang mereka lakukan. Akhirnya karena terus-terusan dikorupsi sehingga akhirnya bangkrut juga gitu. Nah, terus kemudian di sini fakta selanjutnya yang masih berhubungan dengan bangkrutnya VOC. Dulu kalau misalnya wilayahnya besar itu masih sangat sulit untuk digenggam lama-lama, tidak seperti sekarang. Karena apa? Karena komunikasi yang sulit gitu. Jadi kalau dulu itu kan masih tergantung kepada surat gitu atau pos gitu ya. Jadi belum seperti sekarang yang bisa menggunakan internet, telepon gitu ya untuk mengkomunikasikan pusat dan cabang-cabangnya. Nah, VOC di sini akhirnya karena kantor cabangnya semakin banyak, biaya kepegawaiannya pun semakin besar. Nah, akhirnya di sini pemasukan justru semakin menurun karena korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Alasan lain kenapa VOC juga melemah gitu ya kan dan akhirnya bangkrut itu karena biaya perang. Nah, jadi saat VOC sudah menduduki Nusantara itu dari berbagai daerah itu kan kita nggak diem ya, tapi banyak melakukan perlawanan. Nah, untuk perlawanan ini mereka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk persenjataan, terus untuk biaya pegawai-pegawai atau prajurit-prajuritnya gitu. Nah, sehingga akhirnya biaya perang ini menguras juga kas dari VOC sendiri. Lalu alasan lainnya juga yang membuat VOC ini akhirnya bangkrut itu ada persaingan dengan kongsi dagang lain. Nah, yang ini menjelma menjadi kongsi dagang yang besar juga yaitu punyanya Inggris, EIC ya, East India Company gitu. Jadi dia pun hampir sama dengan besarnya seperti VOC dan akhirnya dia bisa menyaingi kekuasaannya VOC di dunia timur ini gitu. Nah, karena akhirnya VOC ini sudah semakin lemah gitu ya, udah kayaknya kalau sebuah bangunan gitu ya tinggal ditepuk sedikit itu dia akan runtuh gitu, sehingga akhirnya VOC ini dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 ya. Jadi berdiri tadi pada tahun 1602, berakhir di tahun 1799. Nah, jadi di sini VOC secara resmi dibubarkan. Nah, jadi seperti itu kekuasaan VOC di Nusantara ya. Hal yang bisa kita pelajari bahwa korupsi yang dilakukan oleh bangsa VOC itu sedikitnya ada yang terus diwariskan sampai sekarang gitu. Makanya budaya korupsi di Indonesia juga tidak kunjung tuntas gitu ya. Salah satunya karena kita itu pernah jadi kayak maksudnya diajarin sama orang VOC juga gitu. Ya, oke, sampai di sini materi kita tentang VOC, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.